Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanda. Salam lestari, salam konservasi. Di sini kita belajar mengenai biologi kelas 11 dengan subbab atau bab biologi sel. Siapa sih penemu sel? Kita kenalan dulu yuk sebelum kita mengenal sel. Penemu sel itu dari orang Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian pada saat Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati, menggunakan mikroskop yang cukup sederhana, ia melihat ruang kecil yang kosong. Kemudian disebutlah ia sel. Kemudian bahasa Latin sel itu sendiri adalah cellula yang berarti kamar kosong. Di sini kita mengenal sel. Sel itu apa sih? Sel, ingat, sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Kemudian, sel memiliki ukuran, bentuk, fungsi yang bervariasi. Kemudian, lanjut, sel itu dibedakan berdasarkan jumlah selnya. Jadi, ingat lagi, jumlah sel pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi ada yang dinamakan uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu adalah memiliki sel hanya satu, tunggal. Kemudian untuk multiseluler adalah sel yang memiliki lebih dari satu sel atau memiliki banyak sel. Contoh dari sel uniseluler adalah amoeba dan bakteri. Untuk contoh multiseluler ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian sel dibedakan berdasarkan membran inti. Yang pertama ada sel prokariotik. Ingat, prokariotik yaitu belum memiliki membran inti. Kemudian ada sel eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Ingat, pro berarti tidak memiliki, eu berarti memiliki membran inti. Contoh dari prokariotik sendiri ada bakteri dan monera. Kemudian untuk contoh dari sel eukariotik yaitu ada tumbuhan, hewan, cendawa, dan protista. Nah, ingat ya, pro dan eu. Pro berarti belum memiliki inti sel dan eukariotik yang sudah memiliki inti sel. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Lihat secara kita rinci. Dari membran inti, eukariotik memiliki membran inti sedangkan pro tidak memiliki membran inti. Kemudian DNA pada eukariotik itu memiliki intro atau tempat pembentuk, sedangkan prokariotik tidak memiliki tempat untuk pembentukannya. Kemudian ada kromosom. Nah, kromosom pada eukariotik terdapat histon. Histon itu adalah seperti jaring-jaring penyambung untuk pembuatan kromosom itu sendiri. Kemudian untuk prokariotik tidak memiliki kromosom. Untuk ukuran prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Kemudian ada ribosom. Ukuran ribosom pada prokariotik itu lebih kecil daripada eukariotik. Ingat, untuk ukuran prokariotik lebih kecil dari eukariotik. Untuk organel sendiri, eukariotik memiliki organet yang bermembran, sedangkan prokariotik tidak memiliki organel. Kita lanjut. Di sini ada bagian-bagian dari sel. Bagian sel yang pertama ada bagian yang bersifat hidup. Dan sel yang bagian yang kedua ada bagian yang bersifat mati. Nah, kita membahas bagian yang bersifat hidup dulu. Bagian hidup itu contohnya di protoplasma, terdiri atas inti sel, kemudian sitoplasma dan organel-organel yang lain. Nah, contoh dari sitoplasma sendiri, cairan yang berada di luar inti sel
yang terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut sebagai pengacu untuk melakukannya fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian untuk yang lainnya, kemudian untuk bagian yang bersifat mati itu ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk. Itu hanya di bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Ingat, dinding sel tidak semua dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian membran plasma. Membran plasma itu adalah pembatas dari sel dari lingkungan luar, bersifat semi permeabel yang dimiliki oleh semua sel. Ingat, dinding sel tidak semua makhluk hidup memiliki, tapi membran plasma semua makhluk hidup memiliki. Kemudian ada vakuola. Vakuola, apa sih itu vakuola? Rongga bulat yang berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Jadi ingat, bagian yang bersifat hidup itu terdiri atas inti sel sebagai pusat dari koordinator pergerakan organel-organel, kemudian sitoplasma dan organel-organel yang lain. Kemudian yang bersifat mati, ingat, dinding sel, membran plasma, dan vakuola. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar dari bagian-bagian sel. Ada mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma yang biasa kita kenal dengan RE. Kemudian ada plastida, sentrosom, vakuola, kemudian lisosom, ribosom, sitoskeleton. Itu ada beberapa jenis, ada sistoskeleton 1 dan sistoskeleton 2. Jadi berbentuknya berbeda. Kemudian ada badan mikro 1 dan badan mikro 2. Nah, di sini juga ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kita ringkas aja. Sini ada sel tumbuhan yang lebih besar daripada sel hewan. Kemudian sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap tidak berubah-ubah, kemudian memiliki dinding sel dari selulosa, kemudian mempunyai plastida, mempunyai vakuola, kemudian ada bentuk butiran pati, tidak memiliki sentrosom. Dan di sini juga ada sel hewan. Sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Jadi di sini yang membedakan adalah ukuran sel. Jadi ukuran sel tumbuhan itu lebih besar daripada ukuran sel hewan. Dan sel hewan itu tidak memiliki bentuk tetap. Jadi dia lebih berubah-ubah, tumbuh besar dan berkembang. Kemudian ada juga tidak memiliki dinding sel. Kemudian ada tidak mempunyai plastida, tidak memiliki vakuola, kemudian menyimpan tenaga dengan bentuk butiran glikogen. Nah, kita nanti bahas glikogen di bab selanjutnya. Mempunyai sentrosom, kemudian lisosom, dan nukleus lebih besar daripada vesikel. Kemudian kita ringkas lagi perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Prokariotik dia tidak dapat dibedakan berdasarkan mana hewan, mana tumbuhan. Karena prokariotik ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Di sini untuk eukariotik dia bisa dibedakan menjadi hewan dan tumbuhan. Untuk prokariotik sendiri, dia tidak semua prokariotik memiliki plastida untuk dan membran plasma. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Belajar yang rajin di rumah, giat mencari ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.